Dear Frater, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat, dan berkah dalam. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, dianugerahi rahmat kesehatan yang baik, terlebih di masa-masa saat ini. Kita ketahui bahwa Gereja Katolik memiliki banyak sekali tradisi dalam praktek keagamaan. Menjadi ciri khas tersendiri beberapa tradisi seperti penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus banyak sekali digandrungi oleh umat Katolik. Tentunya bukan tanpa alasan. Bapak Paus dalam doa universal yang kita doakan dalam persembahan pagi juga mengintensikan khusus doanya kepada hati kudus Yesus. Kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang sedang menderita bisa menemukan jalan hidup yang mengantar mereka untuk dapat disentuh oleh hati Kudus Yesus. Dan hari ini Gereja Katolik merayakannya. Kita merayakan bersama Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Perayaan ini tentunya tidak lepas dari pengalaman rohani dari salah satu santa yang tentunya tidak asing untuk kita, yaitu Santa Margareta Maria Alacoque. Beliau hidup di tahun 1647 sampai tahun 1690. Dalam kisah tentang hidup Santa Margareta Maria Alacoque, dikisahkan bahwa Yesus berulang kali menampakkan diri kepadanya dan memintanya untuk berdoa kepada hatinya yang Maha Kudus. Dalam penglihatan-penglihatan rohani itu, dia membayangkan meletakkan kepalanya di dada Yesus sehingga ia dapat mendengarkan detak jantung Yesus. Dari situlah dia mengetahui betapa besarnya cinta Yesus kepada umat manusia. Dalam bacaan Injil hari ini juga dikatakan, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapatkan ketenangan." Begitu besarnya cinta Yesus kepada kita, tetapi sayangnya Yesus bercerita kepada Santa Margareta Maria tentang kesedihannya atas ketidakpedulian orang-orang atas kasihnya yang begitu besar. Bapak Paus Pius ke-9 telah memasukkan pesta Hati Kudus Yesus ke dalam penanggalan kalender liturgi Gereja Katolik. Pesta itu kita rayakan setiap hari Jumat 2 minggu setelah kita merayakan Pentakosta. Nah, untuk tahun 2020 ini jatuh pada tanggal 19 Juni hari ini. Beberapa paus pun juga menulis ensiklik berkaitan dengan pesta ini. Salah satu ensikliknya yang paling penting adalah ensiklik yang ditulis oleh Bapak Paus Pius ke-12 yang mengatakan bahwa sembah bakti kepada hati kudus Yesus sangat bernilai dan penting untuk dihayati oleh umat beriman. Dalam kisah hidup Yesus,
tentang hatinya yang maha kudus. Itu terungkap dalam Injil Yohanes, dalam kisah sengsara Yesus, bab 19 ayat 31 sampai 37, yang menceritakan tentang bagaimana lambung Yesus ditikam dan dari sana mengalir darah dan air. Rupanya peristiwa ini bagi Yohanes sangatlah penting, sehingga ia menegaskan hal itu dengan mengatakan bahwa orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus kita ketahui dengan devosi, novena yang biasanya dilakukan atau dianjurkan dilakukan 9 kali berturut-turut pada jam yang sama dan juga untuk intensi tertentu. Nah, Bapak Kardinal Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo juga menuliskan dalam bukunya yang berjudul Percakapan yang Membebaskan yang beliau tulis pada tahun 2016, bahwa pesta hati kudus Yesus mengajak kita untuk merenungkan sejarah hidup kita sebagai sejarah Allah yang memperhatikan kita dengan kasih-Nya yang tak mengenal batas. Maka dengan alasan-alasan itulah kita diajak untuk semakin memantapkan hati kita dan juga tekad yang kuat untuk selalu menghormati hati tersuci Yesus Kristus sebagai lambang cinta yang paling hakiki atas manusia dan juga dunia. Maka pada kesempatan berharga ini, marilah kita memohonkan rahmat dari Tuhan agar kita pun dimampukan untuk menjadikan hati kita seperti hatinya, seperti yang terungkap dalam salah satu lagu Hati Kudus Yesus. Hidup kami
Biarkanlah kami untuk berserah, Engkaulah sumber belas kasihan. Hati Yesus, hati lemah lembut, di arus dunia diriku hanyut, jiwa kami takut, hati kejut, selamatkan jiwa kami yang kalut. Hati Yesus, hati Maha Kudus, Kau buat hatiku jadi halus, segala noda dosa Kau hapus, hingga jalanku terbuka lurus. Kuatkan niat kami untuk bertobat, hati lelah karena buah jahat. Biarkanlah jiwa kami istirahat, di hati-Mu Yesus penuh rahmat. Hati Yesus, hati Maha Kudus, Kau buat hatiku jadi halus, segala noda dosa Kau hapus, hingga jalanku terbuka lurus, hingga jalanku terbuka lurus. Berkah dalam